idealnya sih 2 menit. Oke, yuk mulai. Karena mau aku contohin dulu, jadi mungkin Kak Devon bisa beri aku topik. Sebentar Kak Devon, aku mau siapin stopwatch. Kedengeran. Bentar, sebelumnya apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Adakah yang mau bertanya dari yang sudah diterangin sama Debbie barusan? Yes. Boleh izin tanya Kak Debbie? Boleh dong. Jadi topiknya itu Kak Debbie yang menentukan atau nanti yang lain? Jadi topiknya sudah aku persiapkan, jadi nanti aku yang nentuin. Jadi nanti secara random tinggal aku bacain gitu topiknya. Terus tinggal aku start deh stopwatch-nya. Begitu Kak Intan. Ya, terima kasih Kak Debbie. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kak Hansel Joseph? Ingin bertanya Kak Hansel? So far so good. Oke, great. So far so good. Oke, langsung ku contohin kali ya. Topik atau caranya table topics. Ini bukan contoh yang bagus, jadi mohon maaf kalau misalnya pun kata-kataku blebering. Disclaimer dulu. Jadi aku hanya mencontohkan sistemnya. Jangan dicontoh kalau misalnya terlihat terbata-bata. Oke Kak Devon, bisa mulai bacain topiknya. Udah siap. Sudah. Jadi topik untuk Debbie hitung sendiri ya nih berarti ya stopwatch-nya apa gimana? Iya, aku stopwatch sendiri. Atau aku mau ini ya? Aku mau apa? Aku share screen deh stopwatch-nya. Stopwatch online. Boleh, biar teman-teman nanti bisa lihat ya udah berapa. Iya, benar. Halo Kak Kristi. Oh. Udah suara lu ya, maaf. Halo. Oke, maaf ya kalau ada noise, ada suaranya anak kecil. Sinyal gue jelek banget. Tapi semoga bisa. Nggak putus-putus ya emang. Oke, Gue nggak apa pindah. Kak Devon. Gue pindah dulu. Oke. Udah belum? Dep, udah siap? Sudah. Debbie mana? Oh, di atas. Bentar. Oke, topik untuk Debbie adalah apa yang bisa Debbie lakukan untuk memperingati Hari Bumi. Apa yang bisa aku lakukan untuk memperingati hari ini? Hari Bumi. Oh, Hari Bumi. Apa Hari Bumi. yang bisa aku lakukan untuk memperingati Hari Bumi? Oke. 30 detik. This the time for me to think. Jadi ini waktunya Debbie berpikir ya selama 30 detik. Udah 5 detik lagi. Jadi teman-teman. Oke, udah 30 detik ya. Let me Oke. reset. Oke, 1, 2, 3. Oke, jadi Hari Bumi ya. Aku baru inget kalau kemarin Hari Bumi. Jadi kemarin itu kenapa aku bisa tahu tentang Hari Bumi? Jadi aku lihat Google Doodle yang memperlihatkan kondisi mungkin Antartika atau suatu kayak kawasan es gitu. Diperlihatkan 20 tahun yang lalu itu masih putih which is masih tertutup dengan es gitu. Sedangkan 20 tahunnya sekarang jadi 2020 kemarin esnya udah nggak ada, jadi udah gersang kayak coklat gersang kayak gitu, which mean itu hal yang buruk ya. Karena pertama berarti global warming itu nyata, lalu
permukaan air pun naik, daratan semakin sempit, dan sebagainya. Terus aku mikir, gimana caranya aku ngelakuin sesuatu atau action untuk membantu bumi, membantu hari bumi. Pertama pasti, of course, aku pengen nyebar awareness sih. Yang aku lakuin simple. Biasanya aku nge-repost doang yang ada di berita kayak tentang bahayanya climate change, lalu berita-berita yang nge-up tentang kebakaran dan lain-lain kayak gitu. Terus kedua, aku berpikir ada suatu gerakan yang aku find it interesting, yaitu small plant. Jadi kita bisa mulai dari menanam tanaman kecil di rumah. Untuk mungkin tanamannya bisa menciptain oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Jadi mungkin bisa dari mulai hal yang kecil kayak gitu, kayak menyebarkan informasi, dan kedua menanam. Mungkin kalau yang punya kebun bisa menanam di kebunnya. Kalau misalnya nggak punya kayak di apartemen, mungkin you can buy a pot, terus small whatever plant you like, kayak gitu sih. Jadi start with small act, then you go for the big change. Thank you. Waktu habis. Ih, kenapa suaranya gitu gitu ya? Iya. Aku pakai ini dah, pakai bikin ini. Buzzer, kasih buzzer. Oke. Oke deh kalau gitu, aku lupa kalau aku nggak bisa lihat Nih topiknya sebentar. buzzernya. Kedengeran nggak buzzernya? Ada. Tapi Nih. kadang kayaknya nggak usah ada itu deh. Jadi biarin aja 2 menit lebih nggak apa. Dan yang penting next time idealnya adalah 2 menit gitu. Takutnya there's so many thing yang warga kita ingin bicarakan kan ya. Jadi enak dibicarain aja gitu. Tapi jangan lewat 2 menit kalau bisa ya. Kalau lebih dari ya 2 menit kan kita table topics ya. Benar. Idealnya 2 menit. Ya. Oke, Yaudah, kalau lanjut. gitu kita mungkin Kak Devon bisa pilih nih siapa yang mau ditunjuk. Ayo, siapa ya? Ayo siapa ya? Gue mau coba teman-teman yang sebetulnya ini ada yang kemarin ikut nggak ya? Coba deh yang lain, yang baru-baru deh. Yang tadi kayaknya udah dari awal udah di sini nih. Intan. Wah, Intan. langsung ditunjuk. Udah dari awal kan. Berarti udah siap nih. Benar. Ada suara apa? Vakum. Aku skip dulu. Tunggu dulu. Dengar nggak suaranya? Kedengeran. Iya. Aku nanti aja nih kalau udah selesai ngevakum. Oh, lagi vakum ya? Iya. Oke. Ada yang lagi. Siapa ya? Aku dulu, Devon. Aku sambil Oke, ngerjain Kaulan sesuatu. volunteering. Oke, Kaulan ya. Yap. Ini stopwatch-nya nggak dinyalain. Let me prepare the stopwatch. Anehnya kok nggak mau ini ya. Ya udah, gue yang stopwatch. Aku nyalain stopwatchku sendiri deh. Oke. Atau Kak Devon mau share screen? Ya. Enggak, gue nggak share screen, tapi gue kasih bikin boleh deh share screen deh. Apa sih stopwatch ya? Di Google. Ya, stopwatch aja biar enak jangan timer. Mana ya? Udah kelihatan belum? Wait, let me see. Ya. Oh, by the way guys, kalau misalnya nggak kelihatan, bisa klik watch stream ya di meja hijau. Kalau misalnya nggak muncul-muncul, jadi harus klik. Streamnya mana? Oh, watch stream. Oh iya. Iya, benar. Oke. Oke, kelihatan ya? Deg-degan ya aku. Bisa ngomong dengan lancar. Oke. Oke. Oke, jangan deg-degan. Oke, aku ulangin topiknya 2 kali ya. Terus nanti Kak Devon bisa langsung start, oke? 1, 2, 3. Apa pendapatmu tentang overthinking? Ini, apa pendapatmu tentang overthinking? Boleh dimulai.
Udahkah? Oke, udah 30 detik. Boleh Kak Mulan dimulai. Aku harus perkenalan dulu nggak sih? Oke. Halo, perkenalkan nama saya Wulan. Buat saya, overthinking merupakan sesuatu hal yang tidak perlu dilakukan karena tidak mindful. Kita harus senantiasa berada karena kekhawatiran dan overthinking itu hanyalah bunga atau interest atas masalah yang dipinjamkan kepada kita. Menurut saya, overthinking seharusnya bisa dimitigasi atau diminimalisir dengan cara menuliskan segala sesuatu yang kita pikirkan, baik dan buruknya, positif dan negatifnya. Oke, terima kasih. Semoga ada yang dipelajari dari situ ya teman-teman. Masih ada? Oke, mantap Kak Mulan. Hah? Udah ya? Udah penutup ya? Udah. Oke. Oke, let me coba let me comment dikit. Oke, in table topics idealnya adalah yang aku bilang 1 menit sampai 2 menit maksimal. Karena kenapa kita ngeset waktu kayak gitu? Karena biar kita bisa berbicara secara terstruktur. Nah, kenapa 1 menit? Karena nggak mungkin dengan 3 bagian kayak pembuka, pesan dan penutup itu 1 menit akan cukup. Jadi makanya kita bilang idealnya adalah 1 menit. Jadi pesannya juga bisa dielaborate dan didetailkan lebih lanjut kayak gitu. But it's okay. It's learn proses gitu. Thank you ya Kak Wulan. Susah banget untuk nggak bilang Iya. Diam. Iya emang. Apalagi kalau dadakan nih makin ini. Apalagi ada Fristi di situ. Oh my god. Ada Kak Fristi. Belum nanti Kak Fristi kalau misalnya mau komen atau mensuggest kasih advice bisa langsung unmute aja ya Kak Fristi. Kak Fristinya nggak bisa, cuma bisa dengerin aja hari ini. Oh, Tapi dia bisa kasih penilaian di public speaking deh ntar. Oh iya, oke. Siap. Fristi, tolong. Oke, selanjutnya boleh nih Kak Devon bisa dipilih. Kak Ulan deh yang milih, Kak Ulan. Nanti selanjutnya gitu ya. Buat teman-teman lain. Oke, aku mau pilih Guri. Kangen lama nggak kelihatan. Gitu ya? Aku ini cuma dengar doang gitu. Nggak bisa, harus join juga. Pakai bahasa Inggris deh. Ya bahasa Inggris juga nggak apa-apa sih Kak. Bahasa Inggris. Fine. Mau topik apa? Oke. Let me read it. Nanti you have 30 seconds ya Kak Guri untuk berpikir. Lalu 1-2 menit untuk ngomongin topiknya. Topiknya adalah aku bakal ngomongin secara 2 kali, nanti langsung di start ya. Apa yang membuatmu bersemangat tentang hidup? Kuulangi. Apa yang membuatmu bersemangat tentang hidup? Suka topiknya nggak kesusahan ya guys. Semangat. Apa yang membuatku bersemangat tentang hidup? Jadi berpikir ya semuanya. Aku mix Indo-Inggris nggak apa kan? Iya, nggak apa-apa. As you please, se-comfortable-nya Kak Guri aja. Oke, boleh dimulai Kak Guri. Mulai nih. Yes. Wait, bentar. Pakai timernya? Timernya mana? Bentar. Dulu sih. Bentar ya, gue balikin dulu ke. Halo. Gue hilang mulu. Oh, tapi nggak kok. Udah. BTW udah nih timernya. Gue nggak bisa dengar. Gue nggak bisa dengar tapi gue bisa. Gue nggak bisa dengar tapi bisa share screen gitu loh tadi. Oh. Jadi. Ya udah. Udah? Silakan. Yes.
Mulai dari kata pertamanya Guri. Gue start. Oke. Start nih. Oke, so apa yang menurut aku bersemangat dalam hidup itu, I think there's a lot. Mungkin dulu aku sempat mikirnya kayak, oke, jadi mesti nge-achieve something by before 25 or before 30, harus yang misalnya nikah segala macam. But like, I feel like that is such a dull perspective. Jadi buat aku, sekarang aku udah di Jepang sendiri, right? Jadi kayak menurut aku yang paling buat aku bersemangat itu adalah for me to wake up every day knowing that I have a job and then I can like eat whatever food that I want to eat gitu loh, karena tanpa judgmental and everything, and then I can eat alone. I think kalau di Indo itu mau makan sendiri aja tuh kayak judgmental banget kan, so it's like it's a bit of a down, but I like eating alone. I think for me yang paling bersemangat itu tuh I can enjoy my meal in silence and in solitary. I think when that's the only time you can enjoy your food in front of you and sort of appreciate the flavors from it and just sit there and having a good time for yourself. Jadi buat gue apa yang in conclusion for me I think it's the simple thing in life yang bikin aku bersemangat dalam hidup, and one of the most important thing is food for me. Like I don't care the price tag and everything. For me, I like quality food. I will spend money of it, and that's for me. It's like one of the things that makes me so excited about living. Gitu. Thank you. Oke, you stand. Gak ada nya sama sekali. Ya, gue emang comfortable pakai bahasa Inggris juga, dan emang kayaknya ya kayak jawabannya apa. Jadi talk about Lahir untuk menikmati makanan. Baiklah. Gitu sih. Tapi beneran loh, semenjak aku di sini tuh kayak, apalagi kan kalau di sini kan makan sendiri kan kayak ini kan, kayak orang sini mah udah biasa banget kayak makan sendiri itu. Jadi kayak ya orang nggak judgmental gitu loh. Kayak kalau di Indo kan kayak makan sendiri kan, aku sering banget lu di Indo makan sendiri tuh liatin orang tuh kayak kenapa sih? Gitu sih. Oke. Sekarang Aku- Guri mau pilih siapa? Siapa ya? Siapa ini? Debbie, sore feedback Dep. Oh, Nanti oke. jadi pas orang ngomong di mute aja Dep. Silakan. Siapa ya? Kak Cynthia deh. Cynthia, Kak Cynthia. Oke. Hai. Silakan Debbie. Oke, aku bacain ya topiknya. Mm-mm. Maaf. Dari Canva aku lemot sekali. Topiknya ada di Canva. Sebentar. Apa topiknya? Mungkin bisa latihan nafas dulu. Makin deg-degan nih. Soalnya aku feedback ya, nanti aku langsung mulai. Oke. Ini topiknya agak Aduh, gue hilang Deep. lagi. Halo? Apakah bisa terdengar suaraku? Enggak, Bisa. Mau bacain nggak? Share lagi ya. Sorry. Yes. Apa yang dapat Anda lakukan hari ini yang tidak dapat Anda lakukan setahun lalu? Kulangi, apa yang kakak bisa lakukan hari ini yang kakak tidak bisa lakukan setahun lalu? Oke, boleh nih. Langsung di-start. Oke. Hal yang bisa aku lakukan hari ini yang tidak bisa aku lakukan tahun lalu. Sebelum topik ini. Jujur. Ya. 30 detik, Kak. Pikir. Oh, ya. Langsung nih. Oke. Iya, pikir dulu. Oke. 30 detik ya. Siap. Mm-mm. Nggak pas 30 detik. Oke. Mulai ya berarti sekarang. Oke. Hal yang aku bisa lakukan hari ini yang tak bisa aku lakukan 1 tahun sebelumnya adalah table topic. Karena jujur, aku mulai
soal ini baru tahun ini karena masuk growth space. Dan tahun lalu jujur kalau disuruh ngomong di depan umum gini, aku termasuk yang gugup, gampang nervousan, dan bisa jadi ngomongnya belepotan. Jadi table topic ini pengalaman baru sih buat aku, yang bisa buat aku lebih berlatih ngomong lebih terstruktur, juga lebih melatih kalau ngomong improve tuh gimana. Manfaatnya mungkin kayaknya itu aja sih. Udah, sekian dan terima kasih. Oke, thank you Kak Cynthia. Jadi apa yang bisa dilakukan sekarang yang tidak bisa dilakukan tahun lalu berbicara atau pidato ya Kak? Iya, biasa paling menghindar banget. Oh, Kalau jadi yang namanya disuruh presentasi gitu, sebisa mungkin nggak mau. sudah improve sekali. Ini udah ya. Iya udah. Oke. Atau mungkin suara kita ke Kak Devon nggak terlalu jelas gitu ya? Nggak tahu lagi jelek aja sinyal. Oh, aku sorry nih, agak-agak ada noise. It's okay, Kak Cynthia. Nggak kedengeran sih tadi. Dengar. Jadi Oke. gue dapat ini masukan dari Fristi nih. Bisa Apa pakai tuh? ini timer dari Toastmaster katanya. Jadi bisa ada green light, yellow light, red light, disqualification. Jadi kayak gini sih. Mau dicoba? Nanti ya. Selanjutnya pakai ini. Oke, lanjut, Dep. Oke, lanjut. Kak Cynthia mau pilih siapa nih? Aku pilih siapa ya? Stephanie? Kak Stephanie? Kak Stephanie, apakah bisa unmute? Halo Kak Stephanie. Halo. Oh ya, good. Hai. Halo, siap Kak Stephanie. Halo. Siap. Wah, mantap. Semangatnya suka nih aku. Oke, Kak Devon siap? Ya, ini mikir dulu kan? Ya. Iya, maksudnya siap sharing gitu. Ya. Oke, ini aku bacain ya. Aku ulangi 2 kali terus langsung di start. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Aku ulangi. Aku ini kakak ya. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Oke, boleh di start nih Kak Dev. Bisa juga nih topik-topiknya, pertanyaan-pertanyaannya bisa buat bahan renungan. Sudah. Oke, Kak Stephanie bisa langsung kelihatan? Oh, ya udah. Oke. Silakan. Kak Stephanie bisa langsung mulai ya. Halo. Halo Kak Stephanie. Jadi dipencetnya nanti pas kata pertamanya Kak Stephanie nih. Ya benar. Adakah? Halo Kak. Sinyal. Nggak kedengeran sih di gua. Halo. Tok. Lagi nggak ada. Oke, kalau misalnya kakak ada gangguan bisa kabarin di warung kopi atau di public speaking Kak? Public speaking aja ya, public speaking. Oh, di public speaking aja.
Pertanyaannya mantap, kata Kak Fisti. Oh, ini udah nih. Kak Stefani, halo? Halo, halo. Jadi Kak Stefani coba unmute terus mute. Kalau Apa ada mic problem? Boleh dikabarin lewat chat. Public speaking. mute terus coba unmute lagi, Kak. Oh, nggak ada sinyal. Mungkin bisa dicoba Kak Devon kali ya? Apa tiba-tiba? Apa yang? Sambari menunggu ya. Boleh ya, Kak? Menunggu Kak Stefani. Iya. Saya belum kasihan. Boleh ya Kak Dev? Ya. Tadi pertanyaannya adalah Yang nggak lain dong, yang lain. Jangan sama. oh yang lain. Oh Iya. ya, mau yang lain. Ntar Stefaninya pikir lagi dong. Iya sih. Oke. Boleh yang lain. Oke, next questions. Ini juga agak deep. Ulangi ya. Ya. Ketika Anda berusia 80 tahun, apa yang paling berarti bagi Anda? Ulangi. Ketika Kak Devon berusia 80 tahun, apa yang paling berarti bagi Kak Devon? 30 detik Kak Dev. Mantap. Pertanyaan ini sebenarnya bukan from me. Questionnya aku ngambil dari list topics dari Toastmasters. Jadi kalau misalnya di next table topics kalian mau latihan bisa pakai listnya Di Toastmasters. usia 80 tahun apa? 80 tahun, apa yang paling berarti bagi Kak Devon? Oh. Ketika Anda berusia 80 tahun, apa yang paling berarti bagi kakak? Oke, boleh mulai Kak. Halo semuanya, gue Devon dan gue kepikiran 80 tahun ya sebetulnya. Gue aja itu jauh banget ya kayak 80 tahun dari sekarang gue umur 25 berarti masih 60-an tahun lagi ya untuk ke 80 itu jauh banget ya. Dan selama sekian tahun itu rasanya masih banyak hal yang bisa gue lakukan. Tapi kalau misalkan ditanya pertanyaannya seperti itu ya di usia 80 tahun apa yang paling berharga buat gue rasa gue bakal jawab itu adalah my whole life gitu, keseluruhan hidup gue gitu. Karena menurut gue kan hidup gue ini kan ya nggak akan sama orang lain gitu, pasti beda, ada uniqueness-nya gitu. Dan karena itu yang jadi uniqueness-nya itu makanya jadi yang paling berharga buat gue sih, karena nggak ada orang lain yang punya pengalaman hidup yang sama, mau itu baik atau buruk pun ya, mau apapun yang terjadi dalam hidup gue selama 80 tahun gue hidup itu. Jadi yang gue paling bisa bilang paling berharga ya hidup gue itu, dan apa yang gue akan lakukan ya gue bakal bagi pengalaman gue itu sih kalau nanti di usia 80 tahun kalau nyampe ya. Ya kurang lebih sih gitu dari gua. Thank you semuanya udah mendengarkan. 1 menit 32 detik. Mantap. Yang paling berharga pengalaman yang bisa di-sharingkan. Ya, my whole life. Iya. Oke, thank you Kak Devon. Bisa nanti ku sharing ya pertanyaannya untuk bahan refleksi. Sharing di warung kopi deh, biar semuanya bisa lihat. Oke, Kak Stefani, apakah sudah bisa ngomong? Sudah bisa unmute? Udah unmute, tapi nggak kedengeran. Sudah unmute tapi nggak ada suaranya. Ada apa gerangan dengan mic Kak Stefani? Terima kasih, ini gue ucapin terima kasih dulu ya ke Kak Fisti yang udah kasih pujian. Strukturnya bagus. Jawaban, alasan, kesimpulan. Menurut Debbie gimana, Deb? Struktur kayak gitu, Deb? Emang itu yang bagus, kayak kita menyimpulkan atau merangkum pesan-pesan kita. I think that's a great closing.
gitu juga. Alasannya juga dijelasin secara jelas. Terus struktur dan nggak kelihatan nervous, like ngeflow aja gitu. Oke. Oh, ini di warung kopi juga Kak Ulan yang keren. Thank you Kak Ulan. Oh, Kak Stefani ini nih masih nyari sinyal, apa kita ini dulu yang lain dulu aja ya. Boleh, mungkin Kak Rifan bisa pilih. Gue mau denger Setia dong, kayaknya udah siap banget nih, kayaknya di chat. Biar nggak deg-degan, ayo kita langsung aja Setia nih. Halo Setia. Halo Kak Setia. Setia bacanya atau Kak Setia? Atau Halo Kak Setia. Yang pick-nya kucing putih. Kak Setia apakah bisa unmute? Bisa ngomong? Udah, kalau belum gue pilih yang lain ya, biar kita Boleh pilih yang lain. tadi Kak Fiona Priscilla. Kak Teona. Halo Kak Teona. Oke. Halo Kak. Oke, udah siap Kak? Siap. Oke, siap. Born ready. Oke, let me bacain ya topiknya. Apa yang akan Kakak lakukan liburan Lebaran nanti? Kuulangi, apa yang akan kulakukan liburan Lebaran nanti? Sudah jelas, Kak? Iya, jelas ya. Oke. 30 detik. Apa ya? Oke deh, aku bisa. Aku jawab sekarang aja kali ya. Wah, boleh. Oke, yang bakal aku lakuin di Lebaran nanti itu, aku mungkin bakal banyak baca buku sih. Jadi kan karena aku uh, suka beli buku gitu kan. Terus ternyata banyak banget buku yang belum aku baca gitu. Nggak banyak sih, ya 7, 8 gitu. Jadi ya aku mikir aku bakal pakai buat baca buku gitu. Sama ngejar buat nonton K-drama. Karena aku udah lama banget nggak nonton K-drama. Terus katanya kan lagi banyak banget yang bagus-bagus gitu kan. Jadinya aku bakal ngejar juga gitu sih. Oke, gitu. Elaborate lagi Kakak, 1 menit nih. Oke. Sama paling lebih banyak di rumah bareng keluarga. Karena kan aku sibuk gitu kan kerja. Jadinya jarang banget buat waktu bareng keluarga. Jadi aku juga bisa manfaatin buat rame-rame ngumpul bareng keluarga sih di rumah. Gitu buat ada family vibes-nya lagi gitu. Karena aku udah ngerasanya di rumah itu mulai udah pada sepi, rasanya kayak udah nggak ada kayak apa ya, udah pada sibuk sendiri gitulah. Gitu sih. Jadi aku bakal manfaatin buat libur lebaran nanti. Gitu. Oke, mantap nih. Jadi lebih kan dari 1 menit dan lebih tahu apa sih lebarannya Kakak yang lakuin. Oke, thank you ya Kak Teona. Boleh nih Kak, boleh pilih nih Kak, atau coba aku tanya dulu ya kali ke Kak Stefani. Apakah Kak Stefani sudah bisa unmute? Masih belum ada suaranya. Waduh, belum ada lagi. Oke, nggak apa Kak Stef. Nanti masih aku tanya-tanyain biar ngecek. Oke, Kak Teona bisa pilih nih siapa yang mau Kakak tunjuk abis Kakak. Iya, siapa yang belum siapa ya? Yang belum ada Kak Vinka, ada Kak Marlin, ada Kak Hansel, ada Kak Felicia. Kak Vinka kayaknya. Oke, boleh. Kak Vinka. Selamat malam, Kak Vinka. Oh, ada suaranya, Kak?
Atau aku aja? Kak Devin bisa dengar Kak Vinka nggak ya? Nah, apa kayak kemarin aja Kak, kemarin nggak nggak kedengeran. Oh, ikutan dengar. Oke, maaf. Gimana? Emang ada jawabannya? Kenapa Kak Dev? Ya kayak kemarin kan Kak Vinka ternyata ada masalah di mic ya. Mungkin seperti Oh, itu. Oke. Mungkin bisa dipilih yang lain lagi. Oke, Kak Vinka, siap. Tadi ada suara. Ada nggak sih? Di Kecil sini banget. ijo-ijonya ada ya? Jojonya ada, cuman mungkin kecil kali ya. Oke, boleh Kak Tiana bisa pilih Coba lagi. kita ke yang lain dulu ya Kak. Atau gitu. Kalau gitu Kak Felicia boleh? Oke. Kak Felicia, selamat malam. Ya, aku baru join, yang lain dulu nggak sih? Gak apa-apa Kak Fel. Kok lu gitu sih? Ayo deh. Gak apa. Feli kan udah pernah ini juga jadi speaker. Iya, udah pernah cabut topik. Jadi speaker. Jadi ini topiknya ini kok. Gampang abis ini. Oke, alright. Tenang. Coba. Oke, aku bacain ya. Ya. Apakah cewek dan cowok bisa berteman lama? Kulangi. Oh my God. Apakah cewek dan cowok bisa berteman lama? Relationship. Oke, boleh 30 detik bisa berpikir ya, Kak Vel. Ini mikirnya berapa lama dulu? 30 detik. Oh ya. Oke, udah berkurang 10 detik. Cewek dan cowok bisa berteman lama? Ini apakah aku terlihat kehabisan pertanyaan? Enggak, ini gara-gara aku nonton drama soundtrack. Oke, time's up. Halo Kak Vel. Iya. Oke, bisa mulai ya Kak Feli? Berapa menit? Berapa menit? Minimal 1 menit, maksimal 2 menit. Nanti bisa lihat timer. Kalau udah hijau berarti udah good to wrap up the speech. Oh iya, oke. Oke, silakan. Lu langsung mulai aja ya. Dimulai dari Feli. Benar. Kata pertama. Oh, dimulai dari aku ngomong ya. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eugenia Felicia. Kalau menurut saya, berdasarkan dari pertanyaan yang tadi, yaitu apakah perempuan dan laki-laki atau dalam konteksnya tadi kan cewek dan cowok bisa berteman, menurut saya jawabannya sangat bisa berteman gitu. Maksudnya ya terlepas dari gendernya bahwa mereka laki-laki dan perempuan gitu. Minat kita, motivasi kita dalam berteman itu kan macem-macem gitu kan. Mungkin ada yang berteman untuk sekedar relasi bisnis, mungkin ada yang berteman untuk sekedar have fun, untuk sekedar curhat, atau mungkin lain lagi kalau misalnya memang berteman untuk niatnya nanti menuju ke jenjang yang lebih serius ya, yaitu namanya baru nggak bisa gitu kan. Tapi based on what I see and based on what my experience aku berdasarkan pengalamanku yang memang juga punya partner bisnis laki-laki dan juga teman laki-laki, kami malah bekerja sama dengan baik gitu. He's using his logic and I'm using perasaanku gitu untuk sama-sama mempertimbangkan bagaimana bisnis kami bisa berjalan dengan baik gitu. Makanya kembali lagi sebetulnya dari minat awalnya berteman itu untuk apa, dan pastinya juga bagaimana caranya kita bisa maintain pertemanan itu terlepas dari gendernya apa supaya bisa tetap berlangsung lama dan berlangsung dengan baik dari kedua belah pihaknya begitu. Sekian dari saya, mohon maaf kalau masih banyak salah dan kurangnya. Terima kasih.
Mantap, Kak Feli. Lancar ya, Kak Fel. Itu katanya, tadi katanya skip, padahal juga bagus-bagus aja. Iya, gimana ya, Wak ya? Thank you, Debbie. Thank you, Devon. Thank you Iya, semuanya. Kak Feli. Thank you juga. Jangan pergi dulu, Kak Fel. Harus milih dulu. Nggak pergi. Ya. Kita coba tanya tadi yang tadi. Thank you aja. Katanya Kak Stefani sama Kak Ika, Kak Setia. Halo, halo, halo. Puji Tuhan, Kak Stefan. Saya sudah kembali. Yeay. Sudah ya? Sudah akhirnya, finally. Sudah akhirnya. Oke, tadi pertanyaannya apa yang aku ingini ya? Apa sih? Iya, benar. Apa yang sebenarnya saya inginkan, Kak Stef? Oke. Langsung aja kali ya. Langsung aja. Oke. Oke. Halo, selamat malam. Nama saya Stefani. Dan bersyukur bisa ngobrol di table topik ini. Dan gue selalu merasa dari dulu gue tuh jadi pribadi yang kurang berguna buat orang lain. Dan kayaknya suka nyusahin orang. Terus itu suka netting. Terus suka overreacting gitu kan. Nah, jadi di sekarang ini, tepatnya di tahun ini, gue tuh merasa gue nggak bisa kayak gini terus gitu. Jadi apa yang gue ingini sekarang ini, gue pengen jadi orang yang lebih baik. Gue mau jadi orang yang lebih rajin. Gue mau jadi orang yang lebih positif. Dan bereaksi seadanya, jadi nggak over. Terus dia itu bisa berguna buat orang lain gitu. Jadi hidup bisa lebih berarti lah gitu. Jadi kalau misalnya di mana gue berada, orang lain tuh ya misalnya gue tuh bisa jadi dampak yang baik buat orang lain gitu. Gitu aja sih kalau misalnya untuk sekarang ini apa yang gue ingini, dan semoga bisa terus berjalan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Sekian. Mantap. Apa yang sebenarnya saya inginkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, Kak Stef? Yes. Okay, good. Boleh nih, Kak Stef bisa pilih. Tadi yang belum siapa ya? Yang belum ada Kak David, ada Kak Hansel, ada Kak Shashel Lauder, ada Kak Kiptia, mungkin ada Kak Faradisa, Kak Haruhana. Nah, Kak Kiptia aja. Oke, mantap. Langsung. Udah, Pak Kak Kiptia aja gitu ya. Kayak sudah mengincar gitu. Oke. Halo Kak Kiptia, selamat malam. Apakah bisa unmute? Halo, selamat malam. Halo, malam-malam. Siap ya Kak Kip? Oh iya, disiap-siapin. Oke, aku langsung bacain ya. Apa peran support system menurutmu? Ulangin. Apa peran support system menurutmu? 30 detik, mulai. Oke, Kak. Oke, sudah siap Kak Kiptia. Boleh langsung kata pertama langsung Kak Devon start timernya. Silahkan. Oke, semuanya selamat malam. Menurut saya, support system itu adalah tentang bagaimana kita itu bisa mendapatkan dukungan dari luar ketika kita itu sedang dalam masa-masa yang sulit gitu. Support system tuh nggak harus nggak harus berupa pasangan atau keluarga, tapi bisa juga dari hal-hal yang kita lihat gitu ya di kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita bisa juga melihat dari lingkungan kita gitu. Support system itu menurut saya sesuatu yang penting yang harus ada di diri kita, di kehidupan kita maksudnya,
Jadi sebisa mungkin kita tuh punya support system ketika kita ingin hidup, karena kita tuh hidup kan nggak sendiri ya. Dan bisa mungkin kita juga menjadi support system bagi orang lain. Gitu. Jadi saling support, saling membantu karena kita kan manusia sebagai makhluk sosial ya. Gitu sih menurut saya. Sudah Oke. Kak. Oke, mantap kayak gitu ya. Kelihatan banget. Ini baru pertama kali aku join. Langsung disuruh table topics berapa kali join. It's okay Kak Kip. Iya. Thank you. Jadi ini belajar, mungkin kita belajar bareng-bareng. Jadi support system lebih baik nggak cuman ada aja dapat support system, tapi kita juga jadi support systemnya orang lain ya Kak Kip. Iya, menurut saya gitu. Jadi kayak kita tuh berguna gitu buat orang. Mantap. Thank you Kak Kiptia. Boleh pilih teman yang lain untuk table topics. Kak Faradisa tadi juga belum ya? Kak siapa? Faradisa. Faradisa. Ya, Kak Faradisa. Wah, Kak Faradisa. Bisa. Halo Kak. Halo Kak. Oke, siap ya Kak? Apa nih? Table topic nih. Gimana? Oke, aku jelasin dulu. Mungkin Kak Faradisa karena baru join. Jadi table topics itu kita bakal ngomong tentang satu topik yang bakal aku kasih. Nanti 30 detik untuk mikir, lalu 1-2 menit nanti kakak ngomong tentang topik itu. Kayak gitu Kak. Oke? Oke. Oke. Coba. Oh iya, wah, harus mencoba. Harus berani mencoba. Oke, aku bacain ya topiknya. Oke, topiknya adalah apa hal yang paling kamu takutin? Ulangin, maaf ada noise. Apa hal yang paling kakak takutin? Oke, 30 detik mulai. Oke, waktu habis. Ready Kak? Oke, coba. Langsung. Perkenalkan, di sini aku Faradisa, asal dari Malang. Hal yang takut, apa tadi Kak? Mohon maaf. Grogi. Hal yang paling kakak takutkan. Oh iya, hal yang paling aku takutkan itu adalah takut untuk tidak mencoba sesuatu. Karena selama ini aku tuh orangnya penasaran banget. Cuman agak malu untuk bertanya ya. Mungkin itu sih salahnya. Jadi mulai mencoba untuk memperbaiki diri. Tidak takut bertanya. Banyak mencari tahu. Terus apa lagi ya? Banyak membaca. Itu aja sih. Cukup. Boleh nih Kak di-elaborate lagi. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Boleh. Kalau nggak mencoba hal yang baru tuh kayaknya kalau menurutku ya kayaknya tuh bakalan rugi gitu loh. Apalagi sekarang kan banyak teknologi baru, jadi perlu dicoba. Udah Kak, aku grogi soalnya. Mohon maaf. Oke, thank you ya Kak Faradisa. Sama-sama. Oke, hal yang paling ditakutin takut untuk tidak mencoba.
Karena takut rugi. Mantap mantap. Benar sih, kayak table topics tadi ya, Kak. Harus berani dulu, yang penting coba aja dulu. Thank you, Kak Faradisa. Boleh pilih temannya yang lain, Kak, untuk table topics. Listnya belum ada di public speaking. Ada di channel public speaking. Yang masih belum, yang dikirim ke Devon. Wih, ada yang relate. Kak Faradisa keren, Kak Stefan. Relate nih, aku juga suka malu bertanya dan gak berani hal yang baru. Thank you inputnya. Halo, Kak Faradisa. Ya, ini Mau pilih siapa nih? ini ya. Yang belum ya? Iya. Kak Haruhana mungkin? Oke, Kak Haruhana. Selamat malam, Kak Haruhana. Selamat malam, Kak Haruhana. Apakah bisa unmute? Kak harus skip dulu, masih ada tamu. Oke, mantap. Masih ada tamu. It's okay. Faradisa boleh pilih yang lain? Oh, oke. Mungkin Kak Intan Kak coba volunteer. siapa? Kak Intan. Oh, Kak boleh. Intan. Intan Rawit, boleh. Boleh Kak Intan. Halo Kak Intan. Oh, yang tadi vakum ya, Kak Intan? Iya Kak, udah selesai. Oke, udah bersih sekarang. Mantap. Sudah. Suamiku yang vakum. Oh, suaminya yang vakum. Oke. Ini agak seru nih topiknya, Kak. Aku bacain ya. Kalau aku bisa punya kekuatan, kira-kira apa kekuatan yang aku miliki? Aku ulangin ya. Kalau misalnya kakak bisa punya kekuatan, kira-kira apa sih kekuatan yang kakak miliki? Jadi mulai ke Devon. Oke, bisa langsung kata pertama kita start timernya ya, Kak Intan. Ready, Kak Intan? Apakah aku saja yang tidak mendengar suara? Halo? Ya, Kak? Iya, udah. Boleh dimulai, Kak Intan. Jika saya memiliki superpower atau kekuatan, saya ingin memilih kekuatan untuk bisa kembali ke masa lalu. Kenapa kembali ke masa lalu? Saya ingin mencoba memperbaiki kesalahan yang saya perbuat. Pada waktu itu, saya masih ingat di meja makan, kami sekeluarga duduk bersama untuk makan bersama dengan ayah, ibu, dan kedua adik saya. Pada waktu itu, ibu saya menanyakan sesuatu. Saya tidak begitu ingat dengan jelas apa pertanyaannya. Tapi yang saya sesali sampai sekarang, pada waktu itu saya menjawab ibu dengan nada yang sedikit tinggi. Karena mungkin waktu itu saya sedikit kesal, capek, dan yang saya sangat sesali pada waktu itu, ibu saya langsung terdiam, dan saya juga tidak berkata apa-apa. Saya ingin mengucapkan minta maaf, tapi tidak terucap dari mulut saya, dan sampai sekarang masih terbawa kenapa saya melakukan hal tersebut kepada ibu saya, dan setiap saya menatap ibu saya, ada rasa bersalah. Jadi ketika
saya diberikan kekuatan, saya ingin kembali ke masa lalu, saya ingin minta maaf kepada ibu saya sudah menyakiti perasaannya dengan berkata dengan nada tinggi. Sekarang saya sudah menjadi ibu, jadi saya paham apa yang dirasakan oleh ibu saya. Demikian Kak Debbie dan Kak Devon. Jadi cinta kasih, kita tidak tahu rasanya menjadi ibu sampai kita sendiri menjadi ibu. Terima kasih. Mantap sekali Kak Intan, thank you. Wow, jadi menusuk ceritanya. Aku mau kasih komplimen juga, bagus banget, langsung tahu apa yang mau diomongin, terus pakai kata-kata, pakai contoh dan juga cerita yang Kakak alamin sendiri. Mantap. Thank you, Kak. Oke, Kak Intan boleh pilih temennya nih, siapa yang belum ya? Ada listnya sih. Jadi berkaca-kaca Kak Faradisa. Yang belum Saya pakai quote segala. ada kayak yang belum David kayaknya Giri, Kristi, Hansel, Sasha Lauder, Setia, Cinta, Marlin. Bisa. Siapa? Hansel. Hansel. Belum ya? Kak Hansel. Halo. Wih, langsung unmute. Halo Kak Hansel. Ya, Kak Hansel, Kak Hans. Jadi Jang Hansel, maaf. Oh, kan Jang Hansel tuh by the way YouTuber asal Malang, asal Korea dan juga tinggal di Malang. Anyway. Oh ya. Oke. Iya. Boleh dicek. Oh, jadi promo. Oke, boleh dicek YouTube-nya. Oke, Kak Hansel, kok jadi ini ya? Karena Kak siapa? Kak Intan ngomong tentang ingin memperbaiki kesalahan dan ingin meminta maaf. Ini jadi relate dengan topik selanjutnya, Kak Hansel. Jadi topiknya adalah apa arti kata maaf buat Kakak? Keulangin. Apa arti kata maaf buat Kakak? Oke, boleh langsung di-start Kak Devon. Ini ya masih berpikir dulu ya, 10 detik. Sip. Benar, 30 detik. Ya, oke. Yes. Kalau gue pakai bahasa Indonesia yang formal boleh, kayaknya agak jarang melatih yang formal. Ya, boleh. Boleh pakai bahasa Zimbabwe juga boleh. Biar latihan juga kan ya. Oke, sip, mulai. Wih, kapan terakhir kali kita mengeluarkan kata maaf? Ketika saya berpikir tentang topik ini, sebenarnya saya sendiri juga lupa kapan terakhir kali saya bilang minta maaf, menyatakan permohonan maaf. Mungkin di lingkup pekerjaan terakhir kali saya melakukan itu ketika saya melakukan sebuah kelalaian, kurang teliti dalam menginput data. Sehingga pada akhirnya saya mengaku dan minta maaf dan berusaha memperbaiki ke depannya. Atau meminimalisir dampak yang ada saat itu. Maaf adalah sebuah ekspresi penyesalan. Karena dalam bahasa Inggris biasanya I regret, I apologize, itu saling berkaitan. Begitu pula di bahasa Indonesia, artinya kita menyesali sesuatu. Diikuti dengan perubahan sikap atau perubahan tindakan yang menunjukkan bahwa kita memang sudah menyesalinya. Kata maaf sekarang ini mungkin menjadi langka karena kita lebih memilih untuk mengatakan skip baperan, atau mungkin kita gitu aja kok tersinggung.
Mungkin ini jadi refleksi buat kita bersama untuk mulai lebih berbesar hati untuk menyatakan permohonan maaf ketika memang kita salah dan berusaha memperbaikinya. Tapi saya sendiri juga sadar di budaya kita mengapa berat menyatakan permohonan maaf. Karena kesalahan yang dilakukan itu seringkali membuat kita di label sebagai orang yang gagal. Sehingga kita takut meminta maaf karena kita takut dihakimi atas kegagalan kita. Pola pikir ini yang harus diubah. Kita meminta maaf karena kita menyadari kesalahan kita dan kita mau berbenah. Terima kasih. Kembali kepada pembawa acara. Wah, Wah, debat. bahasa Indonesia yang baik dan benar. Wow. Kasih loh Kak pidatonya. Jadi berasa lihat dengar motivator. Iya, di tempat lain ya begitu sih. Tapi biasanya bahasa Inggris table topiknya, jadi pengen coba sesuatu yang baru di sini. Berani mencoba juga. Oke. Jadi ini kenapa Kak Dev? Mau lagi, Debbie, mau lagi. Mau lagi. Mau lagi. Iya, ada 3 yang request. Baru aja mau milih di antara yang belum. Apa gimana nih? Kita enggak sih? bikin Tuh, kita kasih Felicia kesempatan tuh. yang lain dulu. Kasih kesempatan yang lain dulu ya. Tabletop harus ikut juga ya, karena mungkin menunggu-nunggu Kak Hansel dan Kak Hansel juga aku tagihin buat ikut juga. Biar makin banyak yang ikut. Oke. Yes. Lanjut Oke. deh. Oke. Aku milih. Jadi aku milih yang berikutnya ya, atau Benar Kak Hansel, boleh pilih. Oke, Marlin mungkin mau. Oke, Kak Marlin. Kak Marlin, ya. Apakah Kak Marlin bisa unmute, Kak Marlin? Halo? Malam Kak Marlin. Belum ada suaranya, Kak. Halo. Nah. Halo, akhirnya ada suaranya. Oke, siap Kak Marlin? Sepertinya ya. Oh, sepertinya. Born ready ya. Harus born ready. Oke, ini the next topic juga lumayan menarik nih. Yang aku temuin barusan. Baru aku tulis. Oke, aku bacain ya, Kak. Jika kamu penulis buku, kamu akan menulis buku tentang apa? Ulangin. Jika kamu penulis buku, kamu akan menulis buku tentang apa? Boleh dipikirin dulu 30 detik. Apa ya? Oke. Udah ya. Oke, sudah siap. Boleh silakan mulai, Kak Marlin. Saya mau nulis autobiografi deh. Autobiografi tentang kehidupan keluarga ya, kehidupan saya. Karena itu saya anggap sebagai sejarah perjalanan hidup, masa lalu, pencapaian, dan hal-hal yang ingin tetap saya kenang. Jadi kalaupun ada yang termotivasi atau tidak, saya akan anggap itu sebagai satu bentuk perjalanan hidup saya yang harus tercatat gitu, karena kayaknya banyak hal-hal yang sudah terjadi dan membuat saya itu makin merasa bersyukur dengan segala hal yang sudah lewat ya dalam kehidupan saya gitu. Jadi kayaknya saya mau bikin autobiografi gitu. Oke, boleh dielaborate lagi, Kak? Iya, autobiografi tentang perjalanan hidup saya, bagaimana saya dari kecil, bagaimana kehidupan keluarga saya,
kemudian bagaimana jatuh bangun dalam kehidupan saya, hal-hal yang mungkin ketika saya kehilangan beberapa orang dalam kehidupan saya dan saya bangkit untuk itu ya. Kayaknya itu yang ingin saya tulis jadi bagian sejarah gitu. Jadi ketika nanti saya ingin flashback, saya bisa lihat gitu perjalanan hidup saya ternyata seperti ini gitu. Jadi saya nggak lupa dengan orang-orang yang pernah sangat membantu kehidupan saya, orang-orang yang pernah ada di hidup saya ketika saya merasa down, itu akan jadi satu hal yang berharga sih menurut saya. Oke, mantap. Habis di-elaborate jadi detailnya jadi bertambah gitu. Ternyata pengen nggak ngelupain orang-orang yang telah berjasa di hidupnya Kak Marlin. Oke, thank you Kak. Boleh nih Kak, bisa pilih teman selanjutnya yang belum ada. Ada Kak. Siapa nih? Ada kayaknya Gary, Risti, Sasha, Setia, Oh ya, Vinka, Anneke, Props. aku takut ngomong. Ya, ada Kak Gary, ada Kak Fristi, ada Kak Sasha. Ya, Halo. Sasha ya? Siapa? Sasha. Kak Sasha. Oke. Selamat datang Kak Sasha. Apakah bisa unmute? Open mic? Selamat malam. Oke, malam. Mantap. Nah, ini kebetulan banget topiknya sangat relate kayaknya sama Kak Sasha. Tapi by the way, sebelum aku mulai, mungkin aku mau minta maaf dulu nih beforehand. Karena aku kayaknya di ruangan bersama dengan 2 anak kecil. Jadi kalau ada suara-suara bocor sedikit anak-anak ya, mudah-mudahan dimaklumi ya. Oke, tidak apa-apa Kak Sasha. Ada disclaimer dulu. Demi kenyamanan pendengaran. Iya. Oke deh, kalau gitu aku langsung bacain ya Kak. Boleh. Ini cocok banget nih kayaknya sama Kak Sasha. Siapa Disney Princess yang paling relate dengan Kak Sasha? Ulangin. Siapa Disney Princess yang paling relate dengan kakak? Oke, boleh di-search tuh. Waktu berpikir ya Kak Devo. Udah 30 detik ya? Udah. Iya, sudah. Boleh dimulai Kak. Oke, halo selamat malam. Perkenalkan namaku Sasha. Hari ini aku dikasih pertanyaan tentang siapa sih Disney Princess. Kayaknya mungkin yang paling relate sama aku ya. Aku yakin kayaknya semua orang di sini semuanya tumbuh besar dekat dan mengenal dengan Disney. Masuk juga. Nah, tapi justru Disney Princess yang paling berkesan buat aku adalah yang datang dari salah satu film yang munculnya baru beberapa tahun belakangan ini, yaitu film Brave. Mungkin buat teman-teman yang udah nonton tahu dalam film Brave itu ada seorang tokohnya yang namanya Merida. Kalau dilihat Merida ini sebenarnya orang Irish. Nah, ini dekat banget nih sama aku karena ini memang kebetulan aku juga ada keturunan dari Skotlandia yang which is itu deket banget lokasinya dari Irlandia. Tapi selain itu kenapa sih kayaknya relate banget? Si Merida ini beda banget sama Disney Princess lainnya. Kalau kita ngelihat princess itu kayaknya anggun, lemah gemulai. Tapi kayaknya si Merida ini benar-benar dia menggambarkan sosok perempuan yang berani. Dia mendobrak anggapan bahwa jadi perempuan itu harus diam-diam dan manis-manis aja. Nah, kalau sempat nonton filmnya pasti inget tuh. Merida ini paling gak mau dibilangin sama tuanya. Orang tuanya nyuruh dia buat manis-manis, buat nungguin ada prince yang datang melamar dia. Wah, dia tuh adalah salah satu princess yang
paling nggak mau. Dia malah rajin kelayapan lah, ke hutan lah, belajar memanah lah. Tapi ternyata di akhir film ini justru dialah yang menyelamatkan kingdomnya. Kayaknya dari film Disney ini kita bisa ngambil pelajaran bahwa jadi perempuan itu kita nggak harus ngikutin stereotip yang ada. Kita harus bisa berani untuk bisa mengungkapkan apa sih pendapat kita, apa sih perasaan kita, apa sih yang kita mau, apa cita-cita kita. Nah, mudah-mudahan dari film ini ada sedikit nih nilai yang bisa kita ambil, paling nggak untuk bikin hidup kita jadi lebih bermakna. Kalau kalian sendiri, Disney Princess mana nih yang paling berkesan? Terima kasih. Aku kembalikan lagi ya ke moderator. Wah, mantap. Diakhiri dengan pertanyaan. Anti mainstream, Kak Sasha. Weh, kok sama ya? Aku tadi di chat ngomong Merida nih, Kak Sasha ternyata juga Merida. Kenapa Kak Dev? Ya, Debbie juga ini ya, Merida. Iya. Karena mungkin aku orangnya serampangan kali, jadi paling relate dengan Merida. Anyway, Kak Sasha mau pilih siapa nih Kak? Yang belum ada Kak Aneke, ada Kak David. Oke, kayaknya Kak David kayaknya ya. David kayaknya Gary. Jadi David atau Gary nih? Iya ini. Ya udah, aku lempar ke situ deh. Atau Joyiso karena picknya Joyiso. Gambarnya Itaewon Class kali ya. Thank you ya. Iya, thank you juga Kak Sasha. Suaranya kayak itu penyiar podcast. Emang. Oke, halo Kak Gary, Kak. Jadi bingung, Kak David atau Kak Gary. Selamat malam. Suaranya belum keluar, Kak. Halo. Iya, Kak David kayak mic-nya ada trouble kah? Suaranya belum ada. Halo. Ya. Akhirnya. Halo, Nah, Kak. sorry, lupa unmute dari headphone-nya. Oh, oke. Tidak apa-apa. Ini penggemarnya Itaewon Class ya, Kak? Lebih tepatnya Kim Dami-nya. Oh, sama nih aku juga ini ngidol sama Kim Dami. Anyway, Kelas favorit, nah pertanyaannya itu. by the way ini kok relate semua ya ini topiknya kayak selalu nyambung. Coba aku langsung bacain ya Kak. Ya. Film apa yang menginspirasimu? Ini semua enggak aku. Iya benar. Tidak aku setting. Jadi topiknya adalah film yang menginspirasi Kakak. Oke, 30 detik untuk berpikir. Bentar. Menginspirasi dalam hal apa dulu? Enggak ada. Harus Kakak yang ngasih konteksnya nih. Oke. Oke, 30 detik untuk berpikir mulai dari sekarang. Oke. Oke. Sudah. Oke, sudah siap ya. Boleh langsung mulai, Kak. Oke, terima kasih semuanya untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya David Gary. Saya asalnya dari Pontianak. Ini pertama kalinya saya join dari Discord ini dan ikut table topik ini. Pertanyaannya tadi adalah film apa yang menginspirasi saya? Nah, jikalau teman-teman tahu, itu ada judul anime yang namanya My Hero Academia atau dalam bahasa Jepangnya Boku no Hero Academia. Nah, dalam anime tersebut diceritakan bahwa ada seseorang manusia di dunia yang banyak orangnya sorry. Jadi kenapa film ini menginspirasi saya? Karena dalam film ini menceritakan bahwa ada sesosok manusia yang pada dasarnya hidup di dunia yang penuh dengan manusia super, dengan kekuatan super. Nah, pada awalnya manusia ini tidak memiliki kekuatan super sampai akhirnya dia
diberikan kekuatan. Namun ketika diberikan kekuatan dia tidak langsung menjadi jagoan utamanya, tapi dia masih harus berlatih, masih harus sifat-sifat kemanusiaan bawaannya itu masih ada. Jadi kayak manusia itu masih lemah, masih bisa menangis. Jadi walaupun dia masih udah menjadi superhero pun dia masih memiliki sifat asli manusia seperti kita, yaitu menangis, lemah, kalah, gagal. Nah, kenapa film ini justru menginspirasi saya? Eh, Film ini menginspirasi saya karena mau bagaimanapun kita sebagai manusia, mau sehebat apapun, kita tetaplah seorang manusia yang memiliki kelemahan, kekurangan yang perlu dilatih, yang perlu diasah. Nah, oleh karena itu ketika saya melihat film ini menginspirasi saya bahwa ketika saya gagal, ketika saya lemah, saya masih boleh untuk menangis, untuk berlatih lagi, untuk mengalami kekalahan itu. Sekian. Mantap. Aduh, Jadi yang sorry. nggak apa. It's okay. Walaupun aku nggak lihat filmnya, tapi emang My Hero Academia emang kayaknya lumayan populer ya. Terus Ya. ternyata baru tahu kalau ternyata kisahnya tentang hero yang mungkin sangat humanis, yang relate dengan kehidupan Tokoh manusia. utamanya nggak memiliki kekuatan super. Oh gitu. Kasihan Ya. sekali dia. Oke. Thank you Kak David. Thank you. Boleh pilih temannya yang belum, ada Kak siapa aja ya Kak Devon? Kristi, Setia, Ilham, Anneke, Props. Saya scroll dulu. Udah. Oke, saya mau pilih satu aja deh yang di bawah saya. Kak Ane and Props. Emang namanya agak susah, nama kakak juga termasuk yang susah. Sorry ya kalau salah. Tidak apa-apa. Oke. Selamat malam Kak Anneke Props. Kak Anneke. Selamat malam Kak Anneke. Apakah kakak bisa open mic? Halo Kak Ana? Kak Anneke Props? Ya. Oke. Hilang. Muncul lagi. Lagi sinyal mungkin. Halo Kak Anneke. No. Sorry. Oke, finally. Tadi aku habis maaf. Tadi habis turun kereta, habis ngobrol sama orang, sorry. Halo, selamat sore. Lagi ngobrol sama malam. Maaf. Maaf ya, aku lagi overseas sorry. ya? Ya, aku tinggal di Swiss. Sorry, tadi habis lewat ini ada orang lagi mow the lawn. Sorry. Gak apa-apa Kak. Emang kakak tapi bisa kah? Oh iya bisa. Nih aku udah lagi di jalan mau pulang. Oke, mantap. Aman ya berarti? Aman. Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal. Iya, salam kenal. Selamat datang juga Kak. Kalau misalnya pun baru join. Iya, aku udah join, tapi baru masuk voice chat-nya baru kali ini. Ini Papa. Hebat ya. Ini Papa gambar. Aku langsung bacain ya Kak? Ya. Oke, ini karena tadi film yang menginspirasi ini lumayan berbeda topiknya, agak deep. Rambutnya. Apa yang kamu pikirkan tentang masa depanmu? Aku ulangin ya. Apa yang kamu pikirkan tentang masa depanmu? Bagus. Ini bunganya ya? Udah. Ini. Belum. Apa yang kamu pikirkan tentang masa depanmu? Oke. Mungkin lebih ke ini kali. Apa yang ada di pikiran kakak tentang masa depan kakak? Mungkin kayak gitu kali. Oke. Oke. Mulai ya, 30 detik untuk berpikir. Silakan Kak Devo. Sudah. Halo, udah ya. Ya, masa depan. Oke, masa depan itu kan masih, let's say, bisa dibilang sesuatu yang abstrak buat aku ya, karena
kan kita nggak tahu masa depan itu kayak gimana, cuma ada di bayangan kita kalau kita pengennya ini itu. Kayak mimpi kita nanti ke depannya mau kayak gimana. Dan buat aku masa depan nggak cuma dipikirin, tapi didesain juga maunya gimana. Dan setelah didesain harus terstrukturisasi gimana caranya untuk menuju mimpi itu. Let's say misalnya buat yang mau tinggal di luar negeri misalnya mimpinya, terus apa yang harus diraih biar bisa tinggal di luar negeri. Misalnya mau tinggal di Jerman, harus belajar bahasa Jerman supaya nanti ketika di Jerman bisa berkomunikasi dengan yang lain kayak gitu. Dan harus sudah ada plan A, plan B, plan C kayak gitu. Dan ya itu sih masa depan buat aku, harus sesuatu yang abstrak yang bisa didesain dan kitanya harus structurize seperti itu. Begitu konsep aku tentang masa depan. Terima kasih. Oke, keren. Jadi masa depan buat kakak adalah hal yang harus di prepare, yang harus di planning ya kak. Oke, siap. Betul. Kedinginan kan suaranya agak. Aku mas-masan, sorry. Oh mas-masan, aduh. Ambil nafas dulu kak yang. Kasian juga kak. Soalnya di sini nggak ada Gojek. Oh gitu, sambil jalan ya. Waduh. Makan pengkolan. Masih pengkolan. Di sini adanya sapi pengkolan. Rikola. Oke, ini yang belum kak, ada Kak Setia, ada Kak Haruhana, ada Kak Kristi Sato. Boleh dipilih nih kak. Siapa aja? Sorry. Ada Kak Setia, ada Kak Kristi, ada Kak Haruhana. Tapi kita cek dulu ya, karena Kak Haru katanya lagi bertamu, lagi namu. Iya tadi. Jadi menjamu tamu. Kak Kristi Setia yang belum ya? Iya. Kak Kristi. Dan Kak Setia. Aku pilih Kak Kristi. Oke. Bisa nggak Kristi? Halo. Tes. Tadi aku keluar masuk terus nggak tahu kenapa. Tapi kayaknya sekarang udah lancar. Oke. Aduh jadi deg-degan nih. Padahal biasa. Jadi deg-degan ya padahal enggak. Iya tadi enggak pro. Tadi banyak yang lebih jago banget. Langsung ketar-ketir. Nggak ding. Boleh. Oh, ini topiknya kayaknya juga sangat relate dengan Kak Kristi. Ini ya kak. Bentar. Oke. Orang Jepang mana yang memengaruhi hidup Anda ya? Berapa kadang? Orang Jepang mana yang memengaruhi hidup Anda? Relate. Ya masa topiknya. Tapi agak mirip serempet. Oke, silakan Dep. Oke. Sudah ya Kak Kristi, aku langsung bacain ya. Nah, ini mungkin relate dari segi yang enggak romantis. Apa yang kakak pikirkan ketika mendengar kata cinta? Ulangin. Apa yang kakak pikirkan ketika mendengar kata cinta? C-I-N-T-A. Got it? Oke. Oke, boleh Kak Dev. Tentang cinta ya. 30 detik kan mikirnya. Oke, bentar. Waktu habis. Silakan Kak Kristi. Halo, selamat malam semuanya. Saya Kristi. Sebelumnya terima kasih Debbie atas kesempatannya. Cinta. Dulu sih taunya dari komik-komik serial cantik ya. Cinta itu.
waktu saya mungkin SMP atau SMA suka baca komik serial cantik, terus di dalamnya ceritanya itu biasanya ada seorang perempuan yang suka dengan seniornya atau seperti itu. Sedangkal itu sepengetahuan saya tentang cinta. Tapi ternyata tidak seperti itu pada kenyataannya. Sampai di titik menyadari bahwa cinta adalah sekedar chemical reaction dalam otak kita. Jadi cinta itu bukan apa-apa, hanya sekedar chemical reaction aja yang mempengaruhi emosi dan tindakan kita melalui otak kita. Bahkan banyak yang bilang ketika kita dipengaruhi cinta, kita akan buta. Kenapa? Karena otak kita saat itu memang tidak bisa berpikir jernih akibat si reaksi kimiawi itu. Tapi ternyata di balik sekedar reaksi kimiawi itu ada yang lebih dalam lagi maknanya tentang cinta ini. Jadi saya pernah membaca buku dari reaksi chemical itu bisa men-trigger kita untuk bertindak lebih lagi untuk orang lain. Karena kita memposisikan orang lain yang kita cintai itu sebagai sesuatu sosok yang penting, bahkan lebih penting dari diri kita. Makanya terkadang orang itu bisa bertindak sangat jauh gitu untuk orang lain yang dia cintai. Jadi, menurut saya, cinta adalah suatu reaksi kimia yang akan men-trigger manusia untuk bisa bertindak lebih jauh lagi. Terima kasih Debbie atas kesempatannya. Oke, mantap Kak Fristi. Cinta adalah suatu reaksi kimia yang men-trigger perilaku kita, begitu ya Kak Fris? Yes. Sampai didefinisikan nih secara detail. Oke, thank you Kak Fristi. Mungkin karena Kak Fristi sudah join, kita punya peserta terakhir. Punya Kak Setia. Apakah Kak Setia bisa on mic? Halo Kak Setia? Oke, kayaknya belum bisa ya. Oke, aku mau tanya ke Kak Haruhana, apakah masih menjamu tamu atau... Halo? Oke, sudah bisa Kak Haru? Ini Setia. Wah, Ini aku Setia. Apa? Tadi nggak kelihatan. Sudah bisa ya Kak Setia? Udah. Oke, mantap. Aku kasih topiknya langsung ya. Ini relate juga karena pick-nya kucing. Pertanyaannya adalah, jika kamu adalah hewan, hewan apakah kamu? Kuulangin. Jika kamu adalah hewan apakah Kak Setia itu? 30 detik mulai dari sekarang. Udah, Dep. Udah. Oke, jadi wall streamnya agak loading. Oke, Kak Setia ready? Ready. Oke, siap. Silakan dimulai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Setia. Untuk pertanyaan Kak Debbie, jika saya adalah hewan apa yang akan saya pilih? Menurut saya, hewan yang akan saya pilih adalah burung. Alasannya adalah ketika misal saya ingin
mengekspresikan emosi, biasanya saya itu akan ke suatu tempat untuk berdiam diri, dan biasanya saya itu Halo Kak Setia, apakah terputus? Nggak kedengeran. Kak Rifan denger? Nggak. Nggak kedengeran ya? Oke, kayaknya mic trouble. Tadi soalnya agak putus-putus juga, mungkin sinyal. Oke, halo Kak Setia, boleh dilanjutkan? Hilang. Hilang. Emang warga Sukamaju suka. Mas, Oke, suka menghilang. Oke, halo Kak Setia. Belum ada suaranya. Boleh coba ngomong lagi? Belum ada suaranya juga. Oke. udah. Oke, sudah ada Kak. Boleh dilanjutkan. Udah itu aja. Oh gitu. Oke. Thank you ya Kak Setia. Tadi aku kurang dengar mau jadi hewan apa? Burung. Burung. Iya. Burung apa? Nggak ada spesifikasi. Oh, Udah dari dulu. oke. It's okay. burung Oke, thank you Kak Setia. Kenapa Kak Dev? burung Ya. mungkin bisa. Juga. Putus. Iya. Halo. Oke. Yes, sudah Kak, sudah jelas. Oke. Oke, mungkin aku mau tanya ke peserta terakhir kita. Siapa? Kak Haruhana, apakah sudah bisa? Ya, halo. Halo Kak. Kedengeran ya suaranya? Kedengeran Kak. Siap Kak? Aman? Iya. Oke, nah topik untuk menutup table topics kita hari ini adalah, aku langsung bacain ya Kak. Ya. Pendapat Kak tentang table topics hari ini. Keulangin. Oke. Apa pendapat Kakak tentang table topics hari ini? Boleh dimulai 30 detik ya Kak Dewa. Oke. Ya, aku mulai sekarang ya. Terima kasih atas waktunya malam ini. Untuk pendapat aku tentang table topik malam ini adalah sangat-sangat mencerahkan sekali ya bagaimana orang-orang akhirnya punya keberanian untuk bicara, untuk speak up tentang apa yang mereka pikirkan, dan juga akhirnya yang penting punya keberanian untuk ngomong di depan umum. Sama juga seperti aku sebenarnya. Aku ngomong di depan umum pun sebenarnya agak grogi juga, tapi ketika kita mau mencoba dan ada temannya yang kayaknya mau mendengarkan dan mau memberi saran dan kritik, kayaknya semacam memberi apa ya, jadi ribet kan ngomongnya. Yang intinya kita di sini sama-sama belajar dan sama-sama ngasih masukan, dan itu saya kira kita ada di circle atau lingkungan yang luar biasa hebat untuk bertumbuh bersama. Terima kasih, mungkin itu saja awal dari nanti kedepannya nanti pasti saya akan terus ada di sini. Terima kasih semuanya. Oke, mantap Kak Haru. Oke Kak Haru, jadi sebenarnya it's okay ya, walaupun tadi Kak Haru awalnya ngomongnya mungkin belum ada tujuannya, bisa di retweet lagi. Mungkin teman-teman juga bisa. Jangan takut kalau memulai lagi dari awal. Karena pun tadi waktunya juga udah masih panjang, jadi bisa diulangi lagi kayak Kak Haru. Thank you Kak Haru. Jadi benar. Iya, sama-sama. Belajar bareng, dan Kak Haru juga akan stick around ya sampai Discord sampai bertahun-tahun maybe. Sukamaju. Oke. Thank you Kak sudah menutup table topics. Ya, bukan table topics ya, sudah menutup sesinya. Tapi kita sebelum closing ada
saran dan juga kata-kata nih dari Kak Fristi. Halo Kak Fristi. Ya boleh nih Kak, langsung ngomong aja. Iya, mungkin nanti juga boleh ditambahin sama Kak Hansel sama Kak Sasha juga kali ya. Ini aku sepenglihatan aku aja. Soalnya kayaknya banyak yang lebih jago dari aku nih. Tapi ini sebisa aku aja ya. Jadi, aduh, aku pun tadi bicara masih ada nya keluar. Aduh maaf ya. Oke. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Debbie dan Devon yang sudah meng-host acara Table Topics hari ini. Dan sepenglihatan saya sudah sangat bagus ya. Jadi kebanyakan dari para peserta itu struktur bicaranya bagus, semuanya bisa lanjut sampai akhir, nggak ada yang ngeblank, dan bisa ngasih impromptu speech yang punya makna atau bermeaning. Itu yang paling sulit sebenarnya ketika seseorang memberikan suatu pertanyaan yang kadang kita asing, kita terkadang tidak bisa langsung memikirkan sesuatu makna atau jawaban yang bisa kita berikan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi dari yang saya lihat dan saya dengar, maaf bukan lihat, dengar tadi teman-teman sudah bisa menyampaikan semua maksudnya dengan sangat baik ya, dan sangat bermakna semua speech-nya. Lalu ada pula hal-hal yang bagusnya lagi, beberapa orang ngasih alasan yang memperkuat jawaban mereka. Jadi dari saat Debbie kasih pertanyaan lalu dijawab, nah mereka memberikan alasan-alasan yang dapat menjadi penguat ide yang mereka sampaikan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lalu struktur juga sudah sangat bagus, semuanya ditutup dengan konklusi. Bahkan ada beberapa juga yang memberikan call to action. Itu sangat bagus untuk mempengaruhi audiens menurut saya. Dan untuk di bagian improve itu tidak terlalu banyak, cuman kalau saya mendengarkan banyak keluar kata-kata seperti gitu. Gitu ya? Ya. Apa ya? Ya. Haha. So, jadi mungkin kalau bisa fillernya dikurangin aja sih. Seperti itu supaya audiens lebih mudah mendengarkan dan menarik makna dari speech-nya. Itu sih kalau dari saya. Mungkin dari Kak Hansel ada nggak tambahan nih dari Toastmasters? Tepuk tangan dulu buat Kak Fristi. Thank you. Wah, terima kasih Kak Fristi, mantap. Kelihatannya sih udah cukup lengkap sih sarannya. Mantap. Oke, makasih. Tepuk tangan buat. Atau ada lagi? Mungkin dari Kak Sasha atau dari Kak Devon? Kak Sasha dulu, Kak Sasha. Silakan. Gimana? Tadi suruh menyampaikan. Ya, ada komentar nggak Kak nih? Buat tadi kan udah dengar beberapa teman-teman yang udah. Oh, oke. Jadi pertama-tama sih aku kayaknya pengen makasih dulu ya, karena ini sejujurnya kalau tadi aku dengar kayak Kak bilang udah sering gitu ikut format acara yang kayak gini gitu ya. Aku jujur baru pertama kali malah ikutan kayak gini, terus aku malah baru merasa ternyata seru gitu ya, apalagi untuk menggali kemampuan kita untuk ngomong gitu ya, dan mungkin sih terasa sedikit lebih mudah karena kita kan ngomongnya nggak langsung berhadapan tatap muka sama orang gitu ya. Ini kan kita kayak masih cuma kedengeran suaranya aja gitu. Jadi dari memulai keberanian gitu. Nah, tapi kayak misalnya aku ngerasa ya, kita itu biasanya
ketika masih ada sedikit sensitivitas yang tinggi sama yang namanya kritik gitu. Nah ini termasuk aku ngomongin diri aku sendiri juga nih gitu ya, namanya manusia gitu kan. Kadang kalau kita dikritik sama orang tuh walaupun kita openly nerima gitu ya, tapi masih ada lah perasaan-perasaan kayak baper, kayak ih kok gue gitu ya gitu. Atau mungkin ada perasaan jadi malah jadi down gitu kan. Ih, berarti gue jelek dong gitu. Nah, padahal kan di sini sebenarnya kita kan tujuannya pengen mengembangkan diri kita dan sama-sama kan kita kayak growing together ya gitu, saling support. Jadi mungkin aku rasa sebenarnya yang harus menjadi juri buat diri sendiri ya kita sendiri gitu nggak sih, kita menilai diri kita sendiri gitu. Jadi kayaknya agak seru kalau setelah kita ngomong ya kita tuh bikin kayak SWOT-nya atas apa yang tadi kita bicarakan gitu. Karena buat ngomong aja gampang, tapi yang susah itu adalah mendengarkan diri kita sendiri. Tadi kita ngomongin apa sih? Kadang kalau kita ngomong itu kan kayak ya udah blabbing aja gitu, tapi kita lupa gitu sebenarnya tadi gue ngomongnya apa aja ya yang udah gue bahas. Jadi mungkin kita bisa bikin nih SWOT-nya dari apa yang tadi kita udah ngomongin selama 1 menit, 2 menit, 3 menit gitu. Strength kita apa sih? Kita ngerasa kita udah bagus di mana? Plus kita juga harus bisa menilai diri kita sendiri, weakness gue tadi di mana nih gitu. Terus opportunity-nya apa nih yang bisa gue kembangin nih, apa yang bisa gue perbaiki, sama threat-nya kayak apa sih mungkin yang bisa menghalangi gue dari gue memperbaiki kesalahan-kesalahan gue tadi gitu. Nah kayaknya kalau misalnya kita sendiri bisa menyudahi sesi ini dengan paling nggak mandiri aja lah gitu. Masing-masing kita mengkritik diri kita sendiri, kali aja di sesi berikutnya mudah-mudahan kita jadi improve terus gitu. Ya paling itu aja sih kayaknya menurutku gitu. Jadi yang penting kita kembali lagi nih sama esensinya gitu. Kalau kita ada di ruangan ini, kita ada di komunitas ini kan kita pengen tumbuh bersama. Kalau mau tumbuh bersama harus ada evaluasinya kan gitu. Paling itu aja sih kalau menurutku. Sama aku juga jadi harus mengkoreksi juga nih diri aku apa aja yang kurang. Anyways, a really great job buat teman-teman hari ini, semuanya juga keren-keren banget, banyak yang ada yang seru-seru, ada yang lucu-lucu, ada yang deep banget gitu, menghibur banget. Jadi thank you juga buat Kak Dewi sama Kak Devon juga yang udah hosting hari ini. Thank you ya. Thank you, Kak. Thank you, Kak Sasa. Kak Devon, do you have anything disampaikan? Kita tepuk tangan buat kita semua dulu ya hari ini yang udah berani buat nyoba public speaking. Tepuk tangan. Yeay. Ya, itu doang sih, pengen mencet itu aja sih. Ya. Oke. Gue nambah, mungkin nggak nambahin ya, tapi karena kan ini kan direkam ya sesinya. Nanti gue bakal edit ini. Jadi biar teman-teman yang tadi udah ber-table topics gitu bisa dengerin lagi apa yang tadi biasa evaluasi diri sendiri kan tadi. Nanti gue bakal edit secepatnya. Jadi biar bisa evaluasi sendiri tadi sesuai kata Kak Sasha ya. Biar cepet. Biar gue mau edit secepatnya biar bisa dievaluasi gitu. Kurang lebih gitu sih. Oke. Jadi boleh ya, abis Kak Devon mungkin sudah selesai upload videonya, boleh dikasih tahu di public speaking ya Kak Dev. Terus aku pengen nih buat buat kita yang udah join dan udah ngobrol di sini, maksudnya yang udah coba try this table topics, bisa juga kasih evaluasi diri kalian. Jadi misal nih aku Debbie, menurut aku apa yang kurang dari table topics aku bisa di-share di channel public speaking gitu ya Kak Dev? Boleh. Terus atau Instagram juga boleh tuh, mau di story. Instagram juga boleh. Tag.space gitu. Benar biar bisa di-repost juga. Siap. Oke, kalau aku sih sebenarnya aku ada yang pengen ku sampein. Sebenarnya ini bukan evaluasi atau apapun, tapi tips. Kalau aku kan dulu pernah ikut lomba speech ya. Jadi kalau waktu lomba speech itu kalau ada filler gitu, pasti jurinya itu langsung think, wah ini kok ada filler, maksudnya sangat mengurangi lah penilaian gitu. Bukannya langsung hilang fillernya, bukan, tapi untuk tipsnya adalah kalau misalnya mau kayak mau ngomong atau gimana ya, gimana kayak ada filler gitu, mendingan diam aja. Jadi misalnya kalau if you don't have anything di
Kalau misalnya sorry ya, ada noise. Kalau misalnya you don't have anything in your mind to talk about atau kalian forget tentang something, mendingan diem. Jadi kayak aku ngomongnya stop, tapi nggak ada filler, lebih baik gitu. Jadi karena filler itu ngebuat audience terdistract atau jadi kelihatan terbata-bata. Jadi mending diem, stopan aja nggak apa, tapi lebih lancar, lebih terlihat lancar lah pitch-nya. Kayak gitu aja sih. Ya. Oke. Thank you ya semuanya yang udah mencoba Table Topics hari ini. Bangga banget sih udah banyak yang berani dan banyak aktivitas, misalnya ada banyak interaksi di antara kita today di Table Topics. Jadi aku seneng sekali. Nantikan Table Topics bulan depan. Jangan lupa ikut dan jangan lupa kasih evaluasi dirinya di channel Public Speaking. Thank you and bye-bye. Sampai jumpa di masa depan. Bye-bye.